Rasul yang ada dalam diri kita, ya ada Rasul dalam diri kita adalah ruh, ada ruh yang ditiupkan hanya sebagian, yang sebagiannya itu adalah berupa Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kuwahyukan kepadamu ruh. Ya, akhirnya untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada bisikan takwa ini supaya lebih kuat, ya kita dekatkanlah diri kita itu kepada ruh yang tertulis itu berupa Al-Quran tadi. Yang sekarang jatuhnya itu berupa ayat-ayat, ya, ayat-ayat tanda-tanda, isinya mutasabihat, perumpamaan. Nanti masuk pada dimensi ketiga, baru kita dapatkan ruhnya. Awalnya kitab, di atas kitab ada nur, di atas nur ada ruh. Nah, nanti sudah masuk ketiga ini, baru terkoneksi ruh kita dengan ruhnya Al-Quran. Bahasa ruh itu bukan lagi bahasa seperti bahasa manusia yang dikatakan bahasa Arab. Bahasa Arab itu nanti sudah diturunkan karena yang menerima itu orang Arab sehingga diturunkan dalam bahasa Arab. Oke, Pak Yunus, ada lagi yang bertanya ini, Pak Abang, kita kasih cepat. Iya, siap. Terima kasih, sangat-sangat jelas ya. Oke. Alhamdulillah paham. Nanti kita ini lagi, kita Abang, ayo. Nah ini Om, ini Abi mau bertanya nih, sama ada kaitannya sama Al-Quran yang tadi katakan Bang Yusuf nih. Jadi gini dulu, karena jadi apa ya, ini misalkan dibilang perjalanan apa pemahaman gitu lah. Minta izin dulu Abang ya, Pak Anu dulu. Oke. Gimana? Lanjut Pak Abi ya. Nah ini, gini pertanyaan Om. Kita sepakat nggak Al-Quran itu firman Allah? Al-Quran itu firman Allah, sepakat nggak? Ya, betul. Ya. Nah, ini kan kalau kenapa sih di Al-Quran itu ditulis Allah itu banyak kan? Ya. Nah, ini Allah sebenarnya yang mana sih? Allah kan hanya punya hanya nama dong. Nggak mungkin ya. Allah itu di firman bisa ditulis, bisa di apa? Nggak mungkin Allah yang itu kan? Ya. Nah, ini untuk mengenal Allah yang itu yang mana nih kan gitu? Allah itu hanya sebatas nama aja kan? Untuk mengenal yang punya nama itu. Nah, siapa dia itu? Ya, yang jelas ya Allah itu hanya satu. Kalau dia menyebut dalam Al-Quran itu adalah dia menyebut dirinya sebagai Allah, itu menjelaskan tentang dirinya. Bisa juga dia menjelaskan dirinya itu tentang dia menyebutnya dengan kata dia, atau dia menyebutnya dengan kata kami. Itu ya, dia bercerita tentang dirinya, memperkenalkan tentang dirinya. Ya, ketika dia berkata tentang dia misalnya, berarti kondisi kita pada saat itu adalah terhijab terhadap Allah. Terhijab terhadap Allah sehingga Allah katakan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Wah, berarti kondisi kita ini lagi terhijab. Ya. Tapi kalau dia katakan kamilah yang menurunkan hujan, nah itu kedekatan kita sudah mulai ada kedekatan, hijab itu sudah mulai tipis. Ya. Nah, sedangkan kalau katakan akulah yang menciptakan kamu, wah itu sudah tidak ada hijab. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya Allah memperkenalkan dirinya? Saya pikir Pak Abi kemarin sudah ikut ya, atau saya jelaskan ulang ya, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Ya, ini kalau satu kalimat yang sering saya amalkan ya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Ya. Itu selalu saya baca itu. Ya. Bahkan dalam sholat pun saya masukkan di sujud terakhir itu. La ilaha illa anta. Artinya Oke ya, baik. Saya kembali dulu tadi ke Pak Abi. Mudah-mudahan tadi terbahas juga kata la ilaha illa anta. Saya kembali dulu ke Abi. Ketika kita berawal dari keluarnya aku dari nafsun wahidah, aku rahasia. Ini saya cerita dulu penciptaan awal ya, sebelum saya jelaskan bagaimana caranya mengenal Allah. Ketika aku keluar dari nafsun wahidah, ini ya tanda kutip setara dengan nafsun wahidah. Maka dia katakan di situ, apakah aku ini Robmu? Aku menjawab, betul engkau Robku. Pada saat itu aku setara dengan Rob. Makanya aku ini tidak boleh disebut sebagai makhluk, tidak boleh disebut sebagai sesuatu. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran,
bukankah telah datang pada masa dari suatu masa dari manusia itu bahwa saat itu dia tidak dapat dikatakan sesuatu. Karena dia bukan sesuatu, maka dia setara. Karena yang sesuatu itu tidak bisa mendekat kepada Rob. Ya. Segala sesuatu pasti binasa. Karena aku bukan sesuatu, maka dia bisa mengatakan bala syahidna, betul engkau Tuhanku. Nah, itu pengenalannya aku yang rahasia ini, sehingga dia bisa mengenal Rob. Nah, tetapi karena dia mengatakan keberadaannya, betul engkau Tuhanku, ya karena perkataan itulah sehingga dia harus terhijab. Karena di situ yang namanya Rob itu satu saja. Betul engkau Robku, maka ini terhijab oleh cahayanya sendiri. Disebutlah dia sebagai ruh. Aku ini adalah ruh. Nah, ketika aku adalah ruh, ini berinteraksi dengan Tuhan, dengan Rob tadi. Rob ini muncul padanya pasangan yang namanya cahaya disimbolkan dengan lam. Akhirnya muncullah yang namanya lam alif. Lam alif itu simbol dari malaikat. Malaikat itu kekuatannya Allah. Dari kata malik. Kekuatannya Allah. Jadi aku yang berdimensi ruh berinteraksi dengan Tuhan itu melalui malaikat. Nah, ketika ruh ini akan ditiupkan masuk ke dalam jasad, itu dirubah dulu cahayanya. Cahaya tadi dibalik, ya. Sehingga dia berdimensi jiwa. Ketika dia berdimensi jiwa, maka Allah tadi ya membalik cahayanya dalam dimensi air. Kalau bahasa sebutan apa ya? Sesungguhnya arsnya itu berada di atas air. Jadi kalau di bawahnya lagi itu bertemu dengan air, cahaya tadi terbalik juga. Maka muncullah lam alif yang terbalik. Lam alif terbalik ini simbol dari golongan jin. Ya, simbol dari jin. Jadi jiwa dengan jin satu dimensi. Itu ya. Itu tadi tetap Rob yang terhijab di dalam golongan jin. Lalu kemudian ya jiwa inilah yang menyatu ke dalam jasad seperti kita sekarang, ya. Seperti kita sekarang ini. Lalu alif atau Rob tadi terhijab di dalam huruf H. H itu adalah seluruh alam semesta dalam bentuk nyata. Itu huruf H. Jadi ketika manusia dikatakan membawa nama Allah, alif, lam, lam, ha, ini nama Allah ini alif, lam, ha, ya. Sedangkan Rob tadi yang semesta raya, alif, lam, ha. Jadi lam, alif, ha ini semua makhluk. Lam, alif, ha. Jadi H ini saya bisa gambarkan perbedaannya supaya jelas ya. Lari dulu ke papan tulis ya. Ini saya hapus dulu ini karena kajian tadi malam ini. Tadi malam ada ya? Bukan tadi malam, yang kemarin malam ya, hari Ahad. Hari Ahad. Nah, kalau itu tadi dimensi manusia, saya balik dulu kameranya ya. Balikin kamera supaya jelas. Gitu ya. Kalau manusia membawa simbol alif, lam, hanya begini dia. Gitu ya. Kelihatan ya. Sedangkan Rob itu alif, lalu makhluk namanya malaikat, lam alif, makhluk bernama jin namanya lam alif, tapi terbalik. Sedangkan ini, jadi manusia kenapa dikatakan makhluk yang sempurna? Karena dia memiliki semuanya. Dia memiliki semuanya, alif, lam, ha. Sedangkan yang lain itu makhluk tidak sempurna karena malaikat hanya mengambil alif, lamnya. Ya, jin mengambil lam tapi terbalik juga. Ya.
Ini huruf H ini menghijab alif di dalam, menutupi alif di dalam, ya. Gambar yang sebenarnya itu harusnya begini. Gitu ya. Ya. Oke, jadi interaksinya manusia ketika dia lepas dari jasadnya, ketika dia berada di jasad, dia mampu berinteraksi dengan Tuhan melalui alam semesta. Lepas dari jasad masuk ke jiwa, dia mampu berinteraksi dengan Tuhan melalui golongan jin. Nah, ini yang dikhawatirkan ini ya. Karena biasa orang berhenti di sini, bilang dia hanya berinteraksi dengan jin, dia katakan itu sudah gaib, itu sudah luar biasa, tidak boleh ya. Harus naik lagi ke atasnya lagi ya. Lepas dari jiwa masuk ke wilayah ruh, berinteraksi dengan malaikat ya. Masih ada lagi, masih tidak boleh berhenti di ruh lagi. Harus lepas dari hijab lagi, hijab ruh masuk ke rahasia, itu baru ketemu Rob. Makanya kenapa dikatakan, ditanyakan, hal ata alal insan, bukankah telah datang kepada manusia? Itu harus kita jawab. Pertanyaan itu bukan hanya pernyataan. Hal ata alal insan, bukankah telah datang pada insan, pada manusia? Ya. Hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Ada suatu masa pada manusia itu, ya saat itu tidak dapat dikatakan sesuatu. Artinya kita harus buktikan, kita harus capai ini. Ya. Nanti sudah capai ini baru kita kenali Allah itu secara seluruhnya, secara keseluruhan. Kita bisa kenali Allah ini secara keseluruhan. Kalau hanya sebatas ini tertinggal, ya, tidak selesai. Tauhid itu tidak selesai. Yang disebut dengan ilah, ya, ini yang disebut dengan Rob, ya, Rob. Rob itu adalah Robnya manusia. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ya, lalu Rob ini terhijab, dihijab oleh Malik. Ini disebut dengan Malik. Dihijab oleh Malik. Lalu Malik dihijab lagi oleh ilah. Ya. Jadi kalau kita bertauhid kemudian mencapai la ilaha illallah, itu baru tahapan pertama. Masih ada lagi di atasnya. La ilaha illallah, la ilaha illa antas. Ya, sama, masih ada di atasnya. Ini wilayahnya Musa. Musa yang dapatkan ini. Ya. Inani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, itu kepada Musa itu. Ya, kepada Isa dia duduk kepada kerajaannya Allah. Dia duduk di samping kanannya Allah, itu Isa. Masuk kepada wilayah Malik, wilayah kerajaan. Hanya Muhammad yang sampai ke sini, ke rahasia. Sementara kita dianjurkan, barang siapa yang mengatakan Robnya adalah Allah, berarti kita sampai ke sini. Alladzina qalu rabbuna Allah, berarti sampai ke sini, sampai ke wilayah Rob. Artinya sudah terlepas semua hijab-hijab ini. Sampai kepada pemilik nama itu, ini pemilik nama Rob. Siapa nama Robku? Alif lam lam ha. Berarti harus dipertuhankan semuanya. Ya. Jangan hanya Robnya di sini. Harus dipertuhankan semuanya. Nah, ini ditunjukkan oleh Ibrahim. Yang ditunjukkan oleh Ibrahim adalah hancurkan dulu patung, karena ini hawa nafsu. Hancurkan patung, melihat bintang, bintangnya tenggelam, melihat bulan, bulannya tenggelam, melihat matahari, matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam, itu Ibrahim langsung ke sini. Dan dia berlepas diri dari kaumnya, berlepas diri dari dirinya sendiri. Masuk ke nafsun wahidah dan tidak ada. Ya, ketika tidak ada inilah, ya barulah dia menyatakan dirinya bahwa aku mempertuhankan yang menciptakan semua ini. Menciptakan semuanya. Maka muncullah nama Alif Lam Lam Ha. Itulah simbol. Jadi Rob dengan Allah, yang pertanyaannya Pak kemarin ya. Antara Rob dengan Allah, ya itu jelas ya. Ini yang disebut dengan Rob. Siapa Robmu? Alif Lam Lam Ha. Siapa Malik? Siapa kerajaannya? Alif Lam Lam Ha. Makanya dikatakan Allahu mulkus samawati wal ard. Allah itu memiliki kerajaan atas langit dan bumi. Ya, siapa ilah? La ilaha illallah. Nah, kita berada di sini sekarang dalam kekuasaan hawa nafsu. Ya.
kita berada dalam kekuasaan hawa nafsu, kita harus mencari, menjejaki perjalanan ini dari diri kita. Ya, dari diri kita, maka kita akan mengenali keberadaan dari seluruh alam semesta raya. Yang di dalamnya itu merupakan hijab-hijab dari Rabbus samawati wal ard. Jadi ini Rabbnya nas, ini Rabbus samawati wal ard. Oke? Subhanallah. Iya. Jadi mudah-mudahan terima tidak kasih, Om. Allahu Akbar. Jadi ini gini Om, kan Ya. ini kan bagus nih kalau penjabaran dari Om Mim ini. Nah sedangkan yang pemahaman Abi itu liar, nggak seperti ini, mesti hampir sama lah. Gitu. Sama Abi, saya juga liar gitu. Tapi pas Iya. mendengar Mas, subhanallah. Nah, ini kan bagus, Ya. banyak Jelas, masukannya, banyak jelas. banget. Begini kawan-kawan sekalian, kita ini dituntut sebenarnya kalau kita baca Al-Insan tentang manusia itu, kita harus jawab itu pertanyaan dari surat 76 ayat 1 itu. Surat 76 ayat 1 kita harus jawab. Hal ata alal insani minad dari lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang pada diri manusia? Itu kita harus buktikan. Jangan hanya menjawab ya. Ya kalau ya itu cerita. Cerita itu udah namanya. ketemu itu yang nggak bisa disebut sih. Memang kita itu tahu dia, tapi kita nggak bisa nyebutkannya itu, makanya dinamakan Rob kan gitu tuh. Kalau habis gitu. Ya, kalau Allah mengatakan kita harus buktikan, berarti Allah kasih jalan. Pasti begitu. Yang penting kita mau dulu buktikan itu. Mau tidak buktikan bahwa kita ini pernah memasuki suatu masa tidak dapat dikatakan sesuatu. Ya. Kalau itu tercapai, pasti terjadi kembali itu kata syahidna, betul engkau Tuhanku, alastu birabbikum, betul engkau Tuhanku. Nah, jadi Abi itu, jadi gini Om, penasaran itu pengen ketemu yang tidak bisa disebut itu. Ya, itu ya. Nah, itu masih penasaran gitu. Makanya Allah kalau sudah katakan seperti itu, pasti diajarkan petunjuknya, pasti diajarkan caranya. Rupa-rupanya untuk bisa menembus ini tidak hanya kita melakukan aktivitas ritual, tidak bisa. Harus lengkap itu, baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau itu tidak dikerja, tidak bisa. Kalau kita hanya sibuk dengan kegiatan spiritual, itu tidak bisa, mustahil. Harus kegiatan kemanusiaannya jalan juga. Bersilaturahmi dengan manusia itu harus jalan, memberi manfaat kepada orang harus jalan. Karena itu yang menjadi tangga-tangga perjalanan kita. Karena ketika kita bersilaturahmi dengan manusia menggunakan fasilitas jasad kita ini, kita kembalikan tadi ini pinjaman kita ini. Ini yang saya katakan, ini barang pinjaman ini harus dikembalikan. Tidak bisa sampai ke sana ini belum dikembalikan ini. Kembalikan dulu ke Allah ini. Kemampuan-kemampuan yang ada pada jasad kita. Kemampuan berpikirnya, kemampuan tenaganya, kemampuan sebagainya. Harus dikembalikan. Nah, kalau itu sudah dikembalikan ke Allah, ini akan menyempurnakan asal kejadian kita, disempurnakan kembali. Ini harus kembali nih, kembali duluan. Kalau bahasanya itu wajahidu fisabilillahi bi amwal dulu, ini dulu, hartamu dulu. Kalau hartamu ini sudah dikembalikan ke Allah, maka anfusmu itu akan kembali ke sana, akan ketemu lagi dengan ini. Iya. Ya, makanya tidak bisa dipisah antara baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat, tidak bisa dipisah. Kalau persoalan puasa itu hanya bagian dari hasil-hasil dari perjalanan kita, hasil-hasil dari baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau berhasil, kita akan dapatkan namanya puasa. Apa itu puasa? Puasa itu artinya kita ikhlaskan diri kita ini dipakai oleh Allah, untuk menyatakan asmanya tadi, menolong. Jadi puasamu untukku itu ya? Ya. Ketika itu kita serahkan diri kita ini untuk dipakai oleh Allah, itu Allah mengganti diri kita dengan wadah yang tadi yang saya katakan, dibuatkan wadah yang paling sempurna. Yang disebutkan kata Allah, saya bangunkan engkau rumah di surga dengan catatan serahkan rumahmu ke saya. Ya. Setelah rumah itu dibangunkan, ya barulah ada namanya haji. Panggillah kita ke rumah yang dibangunkan itu. Itu namanya haji. Kalau itu sudah terjadi, barulah dikasih, sudah sempurna itu syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Baru muslim. Subhanallah. Itu Ini sederhana sebenarnya.
kalau boleh jujur ya, Ustaz, Ya. nggak tahu kenapa saya tiba-tiba nangis. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tiba-tiba nangis terus seperti dijapu, seperti pernah mengalami itu kejadian ini. Perbincangan kita ini seperti pernah mengalami. Ya. Jadi begini, ketika pengetahuan ini datang,